Hai pemirsa Indonesia Sehat, saya Dr. Vito Damai, dokter jantung, dan saya akan memberikan tips-tips dan bagaimana cara kita mendeteksi diri sendiri apakah ini sebuah penyakit jantung atau bukan. Pertanyaan dari pemirsa, audiens, yaitu bahwa apakah orang berdebar-debar pasti penyakit jantung? Ya, berdebar-debar memang adalah salah satu tanda bahwa jantung Anda mungkin nggak normal. Tapi tenang saja, nggak semua debar-debar itu adalah penyakit jantung. Contohnya, apabila Anda debar-debar ketika ketemu cewek, wah, ya kan? Nah, ketemu cewek, ketemu gadis, ketemu cowok yang merupakan idaman Anda. Nah, itu mungkin Anda debar-debar. Ketika Anda mengalami tes di swab, wah tahu nih positif apa enggak nih? Nah, itu kadang-kadang juga Anda debar-debar. Ketika Anda di rapid, positif apa enggak nih? Wah, itu kayaknya biasanya kadang-kadang Anda debar-debar juga. Menghadapi ujian, menghadapi PSBB, ntar lagi ada apa enggak? Itu kadang-kadang debar-debar juga. Jadi karena itu, debar-debar kadang-kadang adalah sebuah respon yang normal dari tubuh kita ketika kita kaget atau terlalu excited. Nah, kapan debar-debar ini merupakan tanda penyakit jantung? Bisa saja. Satu, apabila debar-debar ini mengakibatkan Anda sesak napas atau mengakibatkan gejala yang lain seperti pingsan. Jadi kalau debar-debar ini membuat Anda tidak bisa beraktivitas dengan normal atau Anda terganggu aktivitasnya, maka mungkin memang ini adalah sebuah gejala penyakit jantung. Yang lain adalah kalau debar-debar mengakibatkan Anda keringat dingin atau debar-debar ini berlangsung lama ketika Anda sedang duduk istirahat. Harusnya kalau nggak ngapa-ngapain, Anda sedang tidur, harusnya sih tidak akan debar-debar. Tapi kalau Anda debar-debar tanpa sebab, maka itu mungkin saja memang Anda punya masalah pada jantung. Nah, tapi tenang saja, masalah pada jantung tidak selalu masalah yang berat, kadang juga ada yang ringan. Gangguan irama jantung ini mengakibatkan debar-debar. Atau dengan kata lain saya bisa bilang bahwa debar-debar adalah salah satu kondisi utama yang diakibatkan oleh aritmia atau gangguan irama jantung. Aritmia ini ada yang ringan, ada yang berat. Nah, kalau yang ringan, maka kadang-kadang Anda hanya perlu amati saja. Anda tidak perlu minum obat bahkan. Jadi karena itu Anda cuma perlu kontrol ulang. Tapi kalau sesuatu yang berat, maka ada ablasi ataupun kateterisasi yang perlu dilakukan supaya kita bisa menyetop debar-debarnya. Nah, apakah Anda memang tergolong orang-orang yang perlu melakukan tindakan lebih lanjut? Cara tahunya adalah dengan cara yang mudah sekali, EKG atau perekaman listrik jantung. Ini bisa dilakukan ketika Anda di klinik atau alat tersebut Anda bawa pulang ke rumah dan selama 7 hari Anda akan diamati terus-menerus apakah memang debar-debar ini muncul nggak gangguan irama jantung. Ada juga alat yang bisa dipinjam selama 24 jam. Jadi sekali lagi bahwa debar-debar bisa merupakan reaksi yang normal, bisa juga merupakan reaksi yang tidak normal. Karena itu tenang saja, periksakan diri secepat mungkin apabila Anda merasa debar-debar yang tidak nyaman dan mengganggu aktivitas Anda. Daripada Anda khawatir, mendingan Anda tahu dengan cepat sebelum terjadi komplikasi. Sekarang pertanyaan dari audiens adalah apakah benar seorang yang stroke bisa mengalami penyempitan di kakinya? Nah, ini menjadi berbahaya karena kadang-kadang orang kehilangan jarinya karena harus diamputasi atau dipotong. Benar, karena seorang yang mengalami stroke mungkin saja punya penyempitan di pembuluh darah jantung, pembuluh darah kaki, bahkan pembuluh darah yang lain sebenarnya. Hanya kalau stroke itu memang terjadi ketika ada penyempitan pembuluh darah otak. Nah, orang yang mengalami penyempitan di pembuluh darah ini bisa juga mengalami penyempitan di pembuluh darah yang lain. Itulah sebabnya ketika orang mengalami stroke mungkin saja di kakinya juga ada penyumbatan. Mungkin di kakinya penyumbatan, mungkin di jantungnya juga ada penyumbatan sehingga risiko serangan jantung atau serangan kaki yang mengakibatkan dia sakit terjadi bersama-sama atau mungkin terpisah. Karena itu mesti hati-hati. Nah, kapan sih seseorang mesti hati-hati dan bahaya kalau misalkan dibiarkan? Satu orang yang punya gejala stroke dan pernah serangan jantung, pernah pasang ring atau pernah bypass, atau pasien-pasien yang punya diabetes atau penyakit gula darah yang tinggi, atau orang-orang yang merokok. Orang-orang yang punya kondisi seperti tadi itu mempunyai kemungkinan penyempitan yang sangat tinggi sehingga kemungkinannya bisa menjadi menyumbat mendadak, itu berbahaya. Di kaki kalau menyumbat mendadak itu mengakibatkan bagian ujung jari menjadi pucat, tidak berasa, dan lama-lama kehitaman atau bahkan luka dan akhirnya mungkin harus dipotong untuk menyelamatkan bagian yang lain. Karena bagian dari kaki tersebut kalau penyumbatan dan dibiarkan terus-menerus, maka lama-lama bagian yang membusuk itu akan sampai di bagian yang paling atas. Bahkan kadang-kadang ada pasien yang harus dipotong sampai di lututnya, bahkan sampai di pangkal paha, karena sudah demikian menyebar bagian yang membusuk. Karena itu, dari awal yang paling utama, gimana mencegah supaya tidak sampai terjadi demikian? Kalau Anda stroke, maka kita harus periksa juga bagian jantung dan juga pembuluh darah, apakah ada masalah. Yang kedua adalah mencegah faktor risikonya. Faktor risikonya apabila sudah ditemukan darah tinggi, kolesterol, gangguan gula, ataupun memang merokok, maka itu harus segera ditangani. Kalau Anda merokok ya berhenti, kalau Anda punya penyakit gula ya diobati. Kalau Anda punya kolesterol tinggi, Anda harus diet, olahraga, dan juga mungkin perlu minum obat. Kalau Anda darah tinggi, tinggal dikontrol. Jangan marah-marah,
jangan stres-stres, dan juga mungkin saja harus minum obat juga. Jadi karena itu sebenarnya gampang sekali sih. Kalau mau terhindar dari penyakit, gaya hidup sehat, pola hidup sehat, dan juga Anda mesti check up supaya tidak sampai keburu komplikasi baru tahu penyakitnya. Aduh, mahal deh, percaya sama saya. Jadi yang murah itu sebenarnya sehat, kalau sakit itu baru mahal. Nah, jadi sekali lagi kesimpulannya, kalau pada orang stroke yang mengalami penyempitan pada kaki, harus diingat deteksi dini. Namanya USG, kita bisa cek, atau CT scan. Berikutnya, periksa yang lain-lain. Kadar gula darah, kolesterol, tekanan darah. Kalau Anda kegemukan, harus diet juga dan olahraga supaya lebih ramping. Di luar semua itu, mudah-mudahan Anda dalam lindungan Tuhan sehingga tidak sampai harus sakit duluan. Ya, ingat bahwa semua hal mengenai hidup sehat itu diawali dengan kebiasaan hidup sehari-hari yang sederhana dan gampang. Mencegah itu baik, kalau sudah komplikasi itu yang berat. Sampai ketemu dalam tips-tips kesehatan selanjutnya bersama saya Dr. Vito Damai. Goodbye.